Pasukan Garuda, pasukan Garuda. Oke, oke, teman-teman, welcome back di podcastnya Garuda Buana di episode ketiga kali ini. Saya Josie Laban. Kita ketemu dan kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Fikar dari Garuda Holland dan Garuda Internasional ya Mas ya. Halo Mas, selamat pagi Betul. di Belanda. Selamat pagi dari Den Haag dan selamat siang di Australia. Mhm. Nah, kali ini Mas, saya langsung aja pingin gimana Mas Fikar cerita, sebenarnya, gimana sih asal muasalnya? Nah, kan memang beberapa teman-teman bilang nih, "Oh, Mas Fikar ini awalnya dulu punya seperti apa ya, passion tersendiri terhadap Timnas dan, apa namanya, ngejalanin yang namanya Garuda Internasional," gitu. Nah, kemudian gimana Mas antara dari mulai Garuda Internasional sampai akhirnya bisa masuk ke, apa namanya, Garuda Holland dan hubungannya dengan Garuda Buana? Nah, kalau Garuda Internasional itu pertama itu punya akun saya ya. Saya udah mulai akun Mhm, ini kurang lebih setahun lalu, 1 tahun lalu. Nah, saya waktu itu, aku lagi mau bikin akun untuk upload, ini aku, apa namanya, travel-travel away day, non-travel aku yang ke timnas ya, main home, dan travel yang lain. Aku banyak kali upload itu tuh di ini, di akun pribadi saya. Nah, aku baru pikir, "Ah, kenapa aku nggak bikin akun sendiri?" Nah, mulai dari situ aku bikin akun namanya Garuda Internationals. mhm. Karena aku juga karena sering sekalian travel dan aku juga suka travel, jadi gabung dengan itulah yang namanya I Garuda see. Internationals. Sebenarnya mulainya kalau soal traveling buat timnas 2022 sebenarnya, ada, turnamen turnamen persahabatan, antara beberapa negara namanya, Toulon Tournament, Mhm, iya. yang diadakan di, daerah Marseille ya, Prancis Mhm, Selatan, dan waktu itu setelah Covid dan aku udah beberapa tahun belum balik ke Indonesia. Jadi aku lagi pikir, timnas Indonesia U19 waktu itu, masih diperkuat oleh Ronald Kuate, masih diperkuat, Kadek Arel waktu itu juga udah ada, Afrianto Nikom. Nah, aku pikir aku ini aja, apa namanya, mmm, ke sana sendirian. Nah, I mulai dari see, I situ see. aku datang ke turnamen, melihat pertandingan timnas Indonesia karena sangat kangen dengan, juga lagu kebangsaan Indonesia Raya gitu, aku pikir aku nontonlah secara langsung, laga pertandingan timnas Indonesia U19. Nah, mulai dari situ, wah aku bener-bener suka banget, travelling dan juga berbagi foto, video, udah mulai dari situ aku udah, apa ya, udah mau bikin-bikin kayak konten gitu ya, nilai konten. Mhm, Nah, dan akunnya aku bikin tuh tahun 2024. Kalau Garuda Holland itu, sebenarnya ini ya, apa, sama dengan fenomena-fenomena, grup supporter, yang ada di berbagai negara. Jadi kan yang mulai kan Qatar, Garuda gitu ya, apa, supporter grup, komunitas Indonesia yang ada di Qatar, mereka yang mulai. Terus ya mhm, di mhm. setiap ada pertandingan, timnas Indonesia pas away, masyarakat setempat juga bikin, supporter group, lokal. Nah, Bahrain ada, dan ada pasti juga di Jepang, Australia, masih tahu yang Australia. Nah, kalau di Belanda nih juga kita juga bikin juga. Nah, saya sama, Mas Andrew kita bikin Garuda Betul. Holland, supaya juga ada kumpulan lah ya, kumpulan, komunitas yang Indonesia yang ada di sini, untuk kumpul dan juga ke beberapa pertandingan pemain diaspora yang aktif, ada yang lagi aktif di Belanda, dan ya itu mulainya Garuda Holland, sampai Mhm, sekarang juga bisa lihat hasilnya, beberapa hasil juga dengan contohnya, ini ya iya, spanduk Garuda Holland, mungkin kurang kelihatan tapi di sini tulisannya, "Wij zijn Garuda," artinya kita Garuda dalam I bahasa see. Belanda, eee, Sjaal, Garuda Holland juga. Shawl dari Holland. Kelihatan ya, Mas? Kelihatan, kelihatan. Dan juga sama WSN Garuda. Di baliknya ya, Ya. Wise Garuda, oke. Iya, ya jadi gitu, Mas, justru yang ada di Belanda kan banyak pemain diaspora aktif di sini ya, jadi pasti banyak juga yang minat untuk, nonton pertandingan,
pemain diaspora. Nah, kita kumpul sebanyak mungkin untuk dukung langsung pemain-pemain kita yang aktif di sini. Dan Mas juga tanya juga soal Garuda Buana, ya Garuda Buana Hmm, gabungannya lah semua, Garuda gabungan gabungan. semua grup supporter internasional, semua juga gabung dengan Garuda Buana. Pasti saya juga kemana-mana juga pasti bawa ini Nah, juga, iya. maka Saya lihat nih, Garuda. Mas Fikar justru paling rajinnya asal kemana-mana pasti bawa bendera Garuda Buana juga gitu loh untuk di ini. satu Kayaknya satu udah tas masuk tas selalu penuh. tuh, Mas. i- Penuh ya. tas saya penuh semua Hmm. sama apa namanya shawl, atribut-atribut, inilah ya, atribut-atribut yang saya dapat dari teman-teman saya dari berbagai negara. Dan saya juga I see. sangat girang ya, sangat banyak apresiasi kepada teman-teman saya kalau kemana saya berada, kasih kado sebagai bentuk bendera atau shawl, dan selalu sebanyak mungkin aku juga pasangin lah, bikin foto atau video dimanapun saya berada waktu itu, I see, I see. saat itu. Nah, menarik nih, Mas. Jadi, kepingin tahu apakah kalau di, Garuda Holland ini udah ada seperti, apa, kayak grup WhatsApp yang bareng-bareng sehingga kalau ada info pertandingan yang bakal Hmm, dimainin salah satu pemain, timnas kita tuh dan ada yang beneran, "Ayo misalnya kita, bakal nonton bareng," atau bagaimana? ada, iya betul Mas, ada. Jadi kalau yang di sini, karena ya apa ya, timnas kan belum main ya, timnas Indonesia hanya timnas wanita kalau nggak Mhm, salah tahun lalu main bulan Oktober. Tapi kalau timnas senior, em, Eee, putra atau junior belum pernah main di sini. Jadi kita tuh belum kayak ada, apa ya, gerakan untuk bener-bener, mhm. secara masif datang ke pertandingan, salah satu pertandingan timnas Indonesia. Jadi ini lebih ke arah kita ke, ya kita share aja, oh info-info, kita share ininya, apa namanya, janjian jadwal, misalkan, oh kita ada pemain ini nih, hari ini mainnya hari Minggu ini, ayo kita nonton yuk secara langsung. Karena menurut saya, the more people will come, the better it will be and the more fun it is. Mhm, Itu kan seru banget soalnya, dengan keadaan fans Indonesia yang sangat fanatik, betul. yang juga sangat antusias. Setiap pertandingan yang kita datengin tuh juga pasti orang setempat juga sangat ini ya, apa namanya, sangat girang tuh pemainnya, pemain klubnya tuh dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Nah, kita Mhm. sebagai Garuda Holland juga kita ingin kumpulin sebanyak mungkin semua orang yang ingin dukung pemain diaspora secara langsung. Itu tidak hanya komunitas Indonesia saja ya. Juga teman-teman saya yang bukan orang asli Indonesia juga beberapa kali juga, eee, sudah ikut dengan saya sama teman saya untuk menonton dan dukung pemain diaspora secara langsung, yang dari yang asli Belanda ada yang dari ini, dari Suriname, ada yang campuran Maroko ada juga. Pokoknya yang semua yang inilah ya, yang apa, yang dukung yang ingin Iya. dukung dan juga pengen ikut kita juga, kita welcome. Mungkin Itu aja, mungkin Mas. mereka ya, mungkin mereka juga, apa, sedikit banyak tertarik dengan apa ya, dengan passionate kita passionate-nya, apa, kita untuk ngedukung itu, terus kemudian karena kebersamaannya kali ya, mereka jadi senang gitu loh kalau, Ya, ada teman-teman bareng betul. yang itu tuh. Nah, Mas, kalau sampai saat ini nih yang udah dijalanin nih, kira-kira yang paling pemain timnas yang paling apa ya, paling hype di, sana siapa sih itu yang waktu nonton bareng-bareng? Kalau di Belanda, kalau soal Belanda mungkin, siapa ya? Mmm, mungkin ya Kelvin Verdonk kali ya. Kalau Verdonk nggak ya? Kelvin Verdonk, antara Kelvin Verdonk atau nggak Max Hilgers. Soalnya mereka pemain inti ya di, Mhm, tim mereka. Jadi mereka udah ada nama di dalam tim mereka sendiri, dan tidak hanya kita saja yang ingin tanda tangan mereka, juga I see. eee masyarakat setempat. Tapi kalau secara seluruh ya, kadang-kadang aku kan nggak nontonnya nggak hanya di Belanda saja ya kan. Mhm, mhm. Kalau buat saya yang paling ya kesan, yaitu J-Zes di Italia. Pas saya nonton Ya. bulan April lalu,
Saya sama 2 teman saya lagi, away day trip ke Venice, dan itu away day trip yang paling berkesan sampai saat ini. Selain, sepak bolanya kok Venice kan juga terkenal dengan kota yang sangat indah dan ini ya, unik ya, dengan Ya. yang terletak tuh di sebuah pulau. Mmm, dan saya tuh merasa kalau JC tuh benar-benar nama besar banget di Venice atau Itali. Biasanya kita kan yang datang, mungkin ya 3, 4 orang ya yang tungguin dia, tapi kalau kemarin di Venezia itu benar-benar hampir dengan puluhan orang pada nungguin, kehadiran, Jay Itzes dan pemain-pemain lainnya yang sebetulnya kebetulan waktu itu eee, Venezia kalah lawan AC Mhm. Milan, saya nonton Venezia lawan AC Milan dan Jay Itzes, saja yang datang dan hampir semua, fans yang lagi tungguin, pemain Venezia, yang lain pada berangkat duluan balik ke tempat mereka masing-masing, dan dia itu sendiri yang mungkin karena dia captain ya, dia yang, make some time for the fans, dan semua orang Venezia pada positif sekali dengan, kehadiran, JHS di, tim Venezia dan ya sayangnya mereka, nggak bisa bertahan di Serie A degradasi ke Serie B, tapi, ya at least they hope at least, JHS will bring some money, if he decide to transfer to another club. Iya iya, kalau iya kita cerita lompat sedikit, kalau menurut saya sendiri sih memang Eee, Jay Itzes, kita lihat orangnya humble juga ya, humble memang memang Ya, tipenya leader dan akhirnya bersaingnya bukan hanya sesama orang Indonesia kali ya untuk dapat tanda tangan ya, tapi dengan fans klubnya mhm, sendiri juga juga, kita mhm, akhirnya mhm, bersaing gitu ya. Ya dan maksudnya ya, kita kita juga belum tahu kan sampai sekarang masih adem ayem sekali, rumornya mhm, untuk Jay Itzes gitu, tapi kalau menurut saya sih iya, mhm, either staying at Valencia atau dia rumor terakhir kan ada Pisa ya yang, tertarik sama dia yang, lagi baru promote oh ya, ke Serie A. Tapi either dua-duanya menurut mhm, saya sih kompetisi yang cukup baik dan maksudnya, mhm, tetaplah dia mendapatkan juga lawan-lawan yang bisa tetap membuat dia stay di level tertinggi sih ya, untuk iya, JHS. dikit, bener, kalau saya harapnya dia, ke PSV justru, karena dia didikan PSV, banyak yang nggak tahu tapi JHS tuh didikan, PSV Eindhoven, dia main antara umur 8 tahun sampai 12 tahun, terus setelah itu dia pindah ke klub, FC Eindhoven, klub keduanya Eindhoven itu. Saya sebagai PSV fan berharap sebenarnya dia balik lagi ke Balik ke PSV ini ya, sebagai pemain inti, tapi itu kayaknya sih, dia lebih nyaman di Itali. Nah kalau di Itali yang penting dia dapat inilah game time, ya dan itu buat challenge-nya kedepannya buat mungkin bagi round dia lebih 4. ini ya, Mhm. challenge-nya buat dia Ya benar, mungkin lebih sesuai ya, dia merasa iya di betul situ. betul, Iya, ya kalau saya sih betul. dan beberapa teman-teman di Indonesia, orang Indonesia gitu, kebetulan kita kan, fans-nya Big Reds ya. Kita bahkan sering ngebandingin, "Ini kok mainnya mirip banget sama Van Dijk," modelnya mirip sekali. Van Dijk lebih Mhm, fisikal, tapi udah nggak beda mhm. jauh gitu, sampai berpikir, "Ah, harusnya, Liverpool ambil, Itses aja nih," tapi itu ya sekedar omongan di sana sesama Iya teman iya, fans Indonesia mhm, yang kepingin banget gitu loh, maksud, mhm, "Ah, ini memang keren," gitu loh ya. Oke, mhm, Mas, bener nah bener, sekarang gini nih, Indonesia kan kita lagi hype banget nih ya, lagi hype banget semua pemain-pemain kita mhm, juga, ya ibaratnya kita tuh kalau ngelihat mau ada kesempatan lihat mereka main walaupun di klub pasti semangat gitu. Kayak kemarin kan, baru baru aja, ini baru mau hari ini atau besok kelupaan nih kayak finalnya Piala Presiden itu, masyarakat kan penuh banget karena ada Ole dan ada ini ya, ada, mhm, Marcelino, Marcelino gitu ya. Nah, ini kan karena kita di tengah perjuangan menuju Piala Dunia nih, Mas. Seandainya nih Mas, seandainya saya kepingin tahu, kalau misalnya ya ujug-ujug janganlah, tapi Indonesia gagal ke Piala Dunia, sayap kita kan menurun nih pemainnya. mhm, Kira-kira Mas Fikar sendiri sebagai orang yang, di Belanda dan banyak sekali pemain-pemain, diaspora kita sebagian besar lah di, Belanda, Jerman yang semuanya deket gitu, mhm. bakal mengejaga hype untuk atau menjaga passion untuk tetap nonton mereka di klub itu seperti apa sih, Mas? Ya, menurut saya iya tetap, karena kita, karena kita emang passion-nya emang sama tetap sepak bola, Indonesia Mhm. pemain diaspora. Kita rela jauh-jauh datang pertandingan, mmm,
mereka. Memang kita murni memang cinta bukan karena kita cari sensasi atau apa gitu ya. Jadi menurut aku walaupun gagal, misalkan gagal ya seandainya semoga tidak, tapi seandainya timnas Ya. Indonesia gagal untuk melaju ke Piala Dunia tahun 2026, kita tetap berusaha untuk kunjungi pertandingan mereka karena mau tidak mau ya mereka tuh juga tetap merepresentasikan Indonesia. Jadi Ya. em, ya kita juga sangat sangat bangga dengan kehadiran mereka. Mereka juga berjuang di kancah internasional eh, dan itu penting sekali. Nah kita juga sangat harus bangga banget ya dengan em, apa namanya keberadaan mereka yang lagi aktif di liga-liga di Eropa. Jadi menurut aku sih ini passionnya kalau dalam situasi itu. Iya. Nah, Mas Fikar, kalau mungkin secara pribadi atau, mungkin seperti saya tadi lah, kita suka ngumpul sama teman-teman sesama orang Indonesia yang kita, pendukung timnas. Menurut Mas Fikar, kira-kira peluang Indonesia di round 4 ini seperti apa sih? Gitu loh. Ya, berbanding antara realitas dan harapannya. Oh, menurut saya sih 50-50 kayaknya sih. Soalnya em, yang paling berat itu hostingnya tuh ada di negara Timur Tengah. Saya dengan mata kepala saya sendiri lihat em, apa ya kecurangan, mungkin bisa dibilang kecurangan wasit pas timnas Indonesia bertanding dengan beberapa negara Arab seperti lawan Bahrain bulan Oktober kemarin dan timnas U23 opening game lawan Qatar U23 di Mhm. Qatar waktu itu. Em, Kalau secara dukungan ya itu tetap luar biasa. Itu bakalan stadion kong 50% kalau nggak melebihi kan menurut aku ya. Mhm. Dengan penonton Indonesia itu nggak usah bisa di apa namanya nggak bisa diingkari, itu tetap dukungan full support kita untuk timnas Indonesia, masyarakat kita. Tapi masalahnya yang emang dia di ya apa namanya di faktor non teknis. Makanya aku bilang 50-50. Kalau kita dari semoga dari faktor yang teknis, preparationnya tuh ideal ya. Mereka dapat waktu untuk preparation yang bagus, fasilitas yang bagus, dapat dukungan dari semua pihak dengan bagus. Dan nah kita juga harus beruntung juga sedikit. Kalau dapat kesempatan, kalau bisa one chance one goal misalkan. Kalau bisa ada apa misalkan kalau bisa jangan kena stupid, aku bilang stupid red card apa gitu Mhm. ya. Kalau misalkan VAR tiba-tiba red card pemain gitu. Karena emang saya juga ngalami gitu. Jadi makanya aku bilang kalau asalnya atas atas kertas timnas Indonesia lebih bagus, lebih unggul dengan negara-negara yang ada di pot sekarang ya sebelum drawing. Tapi yang tadi seperti saya bilang faktor non teknis yang bikin lebih sulit. Jadi 50-50. Oke, Tapi oke. tetap Nah, ini harapnya ini ya ke Piala Dunia. advance ya. Mas, kalau gitu apa ya, peran elemen kita dalam, jadi supporter ini mengimbangi hal-hal seperti itu gimana sih kalau Mas Fikar lihatnya? Mengimbangi hal-hal seperti, kecurangan non teknis karena ya mungkin kita juga ada di faktor non teknis gitu ya. Mungkin nggak sih kita Ya. punya, karena gini sebagai sebagai, Hmm. case sedikit ya, waktu kebetulan, Indonesia kalah 1-5 dari Australia, itu which Hmm. is Eee, kalau masuk ke stadion juga itu stadion udah kayak stadion di Indonesia sih. It means, Iya. baik yang dikoordinasi oleh Garuda Australia maupun yang di luar koordinasi itu, tapi dengan apa, paguyuban masyarakat setempat itu rata-rata tuh sudah apa ya, warna kuning sama merah tuh bercampur memang, baur gitu loh. Jadi ya bukan ini lagi, Iya, tapi saya lihat di kenyataannya TV. ya, tapi kenyataannya, dengan seperti itu pun Indonesia bisa kalah telak pertama dan kedua memang mungkin karena hal itu juga waktu itu kita agak sedikit kecewa karena para pemain tidak menyamperin, para supporter kita karena mungkin agak sedikit Oh ya. syok dengan Hmm. hasil dan segala macamnya gitu loh. Tapi seperti apa kira-kira sebenarnya menurut Mas Fikar, baiknya, mengimbangi kayak gitu? Gitu. Ya kalau kita dari kalangan supporter, saya lihat tuh the run up ya, the run up to the
Australia against Indonesia game. Jadi aku lihat preparation kayak seperti apa yang dilaksanakan oleh teman-teman Garuda Australia, dan juga lihat ininya apa namanya excitementnya sebelum pertandingan di depan stadion dan juga di tempat lain. Dan saya sebenarnya kira sebagai supporter hanya bisa itu saja ya. Mhm. Kita hanya bisa dukung secara langsung, gembira, sportif, dan kalau bisa jangan terlalu ganggu mereka di hotel gitu. Kalau misalkan lagi day off tapi beda cerita, tapi jangan terlalu apa namanya serbu ya ke Mhm mhm mhm. hotel timnas gitu. Mmm, Sebenarnya kita sebagai supporter hanya bisa begitu saja. Di Qatar sama sama juga seperti itu. Di Qatar pun juga secara, apa ya, secara organisasi kita tetap ya gimana ya, mungkin, Pak Dadan kemarin cerita juga di ininya, di podcast yang sebelumnya, Mhm. kita jangan sebagai supporter kadang-kadang juga dapat kesulitan juga ya, sebagai supporter, tamu, seperti apa namanya, barang kita bawa harus sesuai dengan apa yang kita apply misalkan harus ada Iya, fotonya dan betul. sebagainya. Heeh, nah sekarang Garuda Qatar, apalagi Garuda Qatar yang udah, pengalaman ya dengan, Pengalaman mereka. gimana cara kita dapat, full support. Saya harap tuh, kalau di Qatar, kalau turnaround helat di Qatar, pasti semua itu secara optimal, laksanakannya. Sama juga dengan Garuda yang di Saudi, mereka kan juga tim mereka pernah juga, main lawan Arab Saudi, di stadion di Jeddah, itu juga ya bisa bilang 15.000 supporter atau 20.000 supporter Indonesia Betul. yang hadir di pertandingan itu. Widih, heeh. Kalau dari support sih seperti saya tadi bilang, saya hanya kalau kita bikin positive vibes, if we can create positive vibes, we can, make sure that everything, will be, prepared accordingly, then everything we can do. Semua aspek yang lain itu semua di tangan pelatih, staf pelatihan timnas Indonesia, dan juga apa yang terjadi di lapangan. Itu kita ini kan pertandingan sepak bola ya, apa bisa terjadi. Iya, betul. Oke, Mas. Nah, terakhir nih, Mas, seandainya, ini pandangan Mas Fikar juga ya, mungkin karena, Mas Fikar tinggal di Eropa, which is, sedikit banyak tidak terlalu jauh nih dari lokasi, Piala Dunia tahun depan gitu ya. Dan pada umumnya, kalau ke East Coast mungkin satu kali flight udah, sampai gitu ya, nggak perlu transit di mana gitu. Tapi seandainya Indonesia lolos nih, Mas, kira-kira, peran, diaspora Indonesia, masyarakat Indonesia yang ada di, Europe itu seberapa besar ya untuk bisa, mendukung Indonesia di, either Kanada, USA or, Meksiko tahun depan kita juga belum tahu karena, kalau saya mapping juga Mmm, permainannya ada yang satu grup memang, hari ini ya mereka main ya di Atlanta, nanti the next two three iya, days mereka main di Mexico City, which is very far, and then iya, habis itu mereka main di West Coast atau bahkan mereka mhm, ke Boston seperti itu gitu loh. Jadi, mhm, mhm. tergantung seperti itu. Tapi bagaimana Mas kira-kira Mas? Kalau sebenarnya sih, apa ya, kayak yang paling utamanya tuh yang paling berminat ya orang yang ada di Amerika sendiri ya, Mhm, Amerika sendiri mereka paling paling komunitas Indonesia juga sangat besar di Amerika, dan mereka paling, apa namanya, euforia kayaknya menurutnya paling banyak di situ dan juga langsung dari Indonesia. Aku juga mendengar dengan cerita, teman-teman saya tuh joke ya, lagi mhm, jual misalkan sewa mobilnya sementara supaya bisa biayain travel mereka ke Amerika, I untuk see. Piala Dunia. Dan sebenarnya sih kalau menurut aku daripada dari apa yang saya dengar, yang dengan teman-teman yang ada dan masyarakat, Indonesia yang di sini, fenomena itu ada, tapi mungkin nggak segila gitu kali ya, nggak segila, yang ada di Amerika ya atau di, Indonesia atau negara-negara lain. Mungkin karena juga di sini tuh apa ya, sebenarnya ya sepak bola Indonesia kan lagi trending, lagi hype nih. Justru makin ke sini banyak tuh yang awalnya walaupun diaspora Indonesia juga tapi agak Mhm, jauh gitu, walau mereka tuh nggak terlalu tertarik dengan sepak bola Indonesia karena mereka punya koneksi dengan Indonesia, mereka automatically jadi tertarik karena I lebih ke see. apa namanya, media attention tambah banyak dan sebagainya.
Dan nah itu sebenarnya sangat menarik. Mungkin dari mereka juga ada yang benar-benar datang ke Amerika juga, tapi saya kurang tahu karena Indonesia belum qualify ya. Iya, Tapi itu bisa jadi. Jadi misalkan teman yang awalnya gak terlalu tertarik ke bola Indonesia, tapi karena sangat bangganya dengan em, kehadiran timnas Indonesia yang bakal main di Piala Dunia, mungkin mereka tuh rela untuk beli tiket dan nonton pertandingan di Amerika. Sama seperti komunitas Maroko yang ada di Belanda. Mereka sebelum-sebelumnya juga dukung Maroko yang ada di Piala Dunia, tapi nggak nonton secara langsung di pasti Rusia misalkan. Pas di 2022 di Qatar, mereka kan masuk ke mhm, semifinal. Nah itu mereka kan euforianya pengen ini ya peaknya lah ya. I see. Iya, Banyak juga tuh dari Belanda yang datang ke Qatar waktu itu. Nah, iya, sama juga dengan masyarakat Indonesia yang ada di Belanda. Tapi kita lihat saja nanti. Eh, Pasti kalau Indonesia masuk Piala Dunia itu sih internet bakal mmm, ada ini dulu, apa namanya, ada shock wave dulu sedikit. iya. Sampai dibilang hari libur nasional nanti Mas itu mah. Nah, hari libur nasional juga saya juga bisa 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 jadi bisa Iya, jadi. bisa jadi. Oke. Oke, Mas Fikar, thank you, buat waktunya, ya kita sama-sama berharap ya Indonesia bisa advance gitu, bagi saya sih mungkin lebih baik lewat round 4 dibandingkan harus menuju round 5, yang round 5-nya Iya I think betul. hanya sekitar 2 bulan sebelum Piala Dunia, which is persiapan dari segala, sudut juga sempit jadinya ya kalau kalau memang harus lewat round 5. Iya Tapi betul. ya kita berharaplah Ya. ya nanti, bakal hadir ya ke Qatar atau Saudi, Mas Fikar? Ya, saya semoga saya hadir lagi nabung dulu. Oke, Nabung sip. dulu untuk WD. Mas Joy Sip. ikut juga? Kemungkinan besar, masih 50-50 Mas, masih 50-50, 50-50. masih Ya, 50-50, ya, oke. Oke, berarti thank you oke so deh, much ya Mas ya terima Fikar ya, kasih banyak ya. waktunya ya. Ya, Ya, sama-sama. mudah-mudahan kita, Ya, terima kasih banyak juga maju ya. terus. Pasukan Garuda. Pasukan